Adik-adik, jika kamu dipilih menjadi tentara, jatah apa yang akan kalian bawa? Maukah kamu berperang hanya dengan membawa buyung, sangkakala, dan obor? Tetapi itulah senjata yang dibawa oleh pasukan Gideon. Gideon sedang menunggu padi, melempar-lemparkannya ke udara untuk memisahkan kulit yang terkelupas dari padi-padi tersebut. Bisakah kamu membayangkan di manakah Gideon melakukan semua itu? Seharusnya Gideon melakukan di tempat terbuka, sehingga angin dapat menerbangkan semua kulit yang terkelupas itu. Tetapi Gideon melakukan semuanya itu di dalam lubang di bawah pohon. Mengapa? Orang Midian berada di mana-mana. Mereka merampas semua hasil panen orang Israel. Ada domba, ada lembu, dan ada keledai. Mereka merampas semuanya. Orang Israel menjadi miskin. Gideon sangat takut terhadap orang Midian. Itulah sebabnya ia bersembunyi dan berharap agar orang Midian tidak menemukan dan mengambil gandumnya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, "Tuhan menyertaimu, pahlawan yang berani." Tetapi adik-adik, Gideon protes. Dia berkata kepada malaikat itu, "Jika Tuhan menyertainya, mengapa hidup Gideon begitu sulit dan menjadi seperti ini? Mengapa Tuhan tidak mengadakan perbuatan-perbuatan ajaibnya seperti yang dia lakukan pada nenek moyangnya?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau harus pergi dan menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian." "Aku," jawab Gideon, "tapi bagaimanakah aku dapat menyelamatkan bangsa Israel? Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku kami, sedangkan aku adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Tetapi Tuhan menjawab Gideon, "Aku akan menyertaimu dan membuatmu menang." Tetapi adik-adik, Gideon masih ragu-ragu dan ia meminta bukti. Gideon menaruh seekor anak kambing yang sudah diolah dan roti tidak beradi di atas batu, lalu menuangkan kuah di atasnya. Maka malaikat Tuhan menurunkan tongkat yang ada di tangannya, sehingga timbul api dari batu itu dan makan habis daging dan roti. Setelah itu Tuhan menyuruh Gideon untuk menggugurkan mezbah Baal dan tiang berhala, lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Gideon ternyata seorang penakut. Ia tidak berani melakukannya di siang hari. Ia melakukannya diam-diam di malam hari. Pagi-pagi, ketika orang-orang bangun, semua ribut. "Apa ini? Siapa yang berani melakukan ini? Ia harus dihukum mati." Tetapi ayah Gideon, Yoas, berkata, "Tidak perlu membela Baal. Jika ini adalah Allah, biarlah ia membela dirinya sendiri." Adik-adik, bahwa Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan dikirimnya pesan kepada orang Israel. Beribu-ribu orang Israel datang untuk membantu Gideon memerangi orang Midian. Tetapi musuh orang Israel, orang Midian dan orang Amalek, serta orang-orang dari timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yezreel. Suatu pasukan yang sangat besar tak terhitung banyaknya, seperti belalang, kemah dan unta memenuhi lembah itu. Gideon kembali meminta bukti kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menyertainya. Malam itu, Gideon membentangkan kulit domba dan ia meminta agar Tuhan membuat tanah di sekeliling kulit domba itu kering. Tetapi kulit dombanya basah oleh embun. Tuhan melakukannya persis seperti permintaan Gideon. Di malam berikutnya, Gideon meminta bukti lagi. Kali ini, ia mau tanahnya basah, sedangkan kulit dombanya yang kering. Sekali lagi, Tuhan melakukannya persis seperti yang diminta Gideon. Gagallah Gideon. Tetapi tak lama kemudian, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan-jangan nanti setelah menang perang, mereka akan merasa dirinya lah yang paling hebat. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menolong mereka." Tuhan menyuruh Gideon untuk menyerukan siapa yang takut dan gentar. Biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tinggal dikit sekali, padahal pasukan musuh seperti belalang banyaknya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon,
Masih terlalu banyak rakyat. Suruh mereka turun minum air, maka aku akan mencari mereka bagimu. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Adik-adik, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi Gideon masih takut dan khawatir juga. Agar Gideon memperoleh keberanian, Tuhan menyuruh Gideon dengan diam-diam pergi ke kemah orang Midian. Dan dengarlah apa yang dikatakan oleh orang Midian. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggangnya kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ketika Gideon mendengar itu, sujudlah ia dan berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian, ia dan bujangnya cepat-cepat kembali ke perkemahan mereka sendiri dan berseru, bangunlah, Tuhan telah menyerahkan orang Midian ini kepada kita. Kita akan memenangkan pertempuran ini. Sesudah itu, dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suruh di dalam buyung itu. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Setelah itu, Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Pasukan Midian terbangun dan terkejut dan takut. Mereka melihat suruh yang menyala-nyala mengelilingi perkemahan mereka. Mereka mendengar bunyi sangkakala. Dalam kegelapan, orang-orang Midian itu tidak tahu berapa banyak tentara yang mengepung mereka. Mereka tidak menyadari bahwa jumlah yang menyerang mereka hanya 300 orang. Mereka mulai berlari dan bertubrukan. Beberapa tentara menjadi sangat panik sehingga mereka mulai berperang satu sama lain. Mereka tidak tahu mana teman, mana musuh. Tuhan berperang bagi orang Israel dan menolong mereka memenangkan pertempuran melawan orang Midian. Pasukan Gideon yang berjumlah 300 orang itu mengalahkan pasukan musuh yang tidak terhitung jumlah banyaknya.